Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Fitrika, NIM 120160023 dari kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang dimana saya akan menjelaskan kembali apa yang dibahas pada pertemuan keempat dengan materi yang bertemakan membangun strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pengarahan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian. Surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan ialah surah Al-Anfal ayat 60 yang artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Selanjutnya, rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen, bahkan jauh sebelum pemasaran itu dimulai. Kita wajib menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Caranya adalah dengan riset, cari tahu produk apa yang jadi kebutuhan serta keinginan calon pelanggan dan belum terpenuhi. Yang kedua, memilih sasaran pasar. Sejalan dengan hasil riset dan analisis yang kalian lakukan dalam tahap menentukan pelangganan, kalian sampai pada tahap memilih sasaran pasar atau target market. Sasaran pasar yang kalian tuju yaitu sekelompok konsumen yang jadi sasaran khusus usaha pemasaran kalian. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam tahapan perencanaan strategi pemasaran. Ialah kalian harus mengetahui dulu ada atau tidaknya persaingan di lingkungan yang hendak kalian sasar dan bagaimana menyikapinya. Dan yang keempat, memilih strategi pemasaran sebagai acuan dari kinerja untuk mengenalkan produk kalian pada konsumen. Maka pengujian dan penelitian menjadi tolak ukur sukses tidaknya kalian memilih strategi pemasaran. Dalam tahapan perencanaan strategi pemasaran, kalian bisa buat perakiraan ke dalam bauran pemasaran. Selanjutnya, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, dalam hal tanggung jawab perusahaan. Setiap perusahaan yang akan merancang strategi pemasaran harus bisa menerima segala konsekuensinya yang suatu saat bisa saja akan muncul akibat dari segala macam tindakan pemasaran yang selama ini sudah dijalankan. Yang kedua, dalam hal kejujuran. Perusahaan juga harus bisa berlaku jujur dalam setiap perjanjian atau transaksi yang akan terjadi dengan pelanggan maupun stakeholdernya dalam situasi bagaimanapun dan seperti apapun. Yang ketiga, dalam hal keadilan. Perusahaan diharapkan untuk bisa berlaku adil dalam hal memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus untuk memenuhi kualifikasi dari para pihak pemasokannya, dan ini termasuk untuk menawarkan
produk dengan cara atau metode yang jelas dalam bentuk penjualan, berpromosi, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Selanjutnya, strategi pemasaran dalam Islam adalah logika pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan harus membagi pasar totalnya, memilih segmen terbaik, dan merancang strategi-strategi untuk meraih laba dengan melayani segmen yang dipilih lebih baik daripada pesaingnya. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama, kenalilah pelanggan. Senang apabila dilayani dengan baik. Dia bahagia jika para pelayannya tahu apa yang dia inginkan. Yang kedua, pilih lokasi yang strategis. Faktor penting dalam strategis pemasaran lainnya adalah masalah pemilihan tempat. Yang ketiga, menggunakan internet marketing. Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan ialah internet marketing. Dengan menampilkan produk usaha Anda pada situs jejaring sosial, maka Anda dapat mengetahui bagaimana selera konsumen dan apa yang mereka butuhkan. Yang keempat, lakukanlah promosi. Dalam rangka pengenalan produk bisa juga dilakukan secara aktif dan kontinu. Sebuah perusahaan turut berpartisipasi dalam event-event pameran dan eksibisi di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, strategi yang akan saya gunakan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar ialah pertama, tambahkan produk serta layanan baru. Yang kedua, menjual produk dan layanan pada pelangganan yang sudah ada dengan peningkatan jumlah. Yang ketiga, lebarkan pasar ke daerah baru. Yang keempat, masuk pada sistem penjualan baru. Yang kelima, target pasar serta pelangganan baru. Selanjutnya, cara mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama, semua perusahaan harus mempunyai sebuah situs. Banyak perusahaan juga menulis dan mengunggah konten blog untuk meningkatkan kepopuleran perusahaan Anda di pasar. Pertimbangkan untuk membuat podcast dan mengiklankan produk yang dijual pada acara tertentu. Yang kedua, buatlah sebuah sistem formal untuk meminta klien memberikan rekomendasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan citra Anda sebagai seorang ahli. Pertimbangkan untuk menjadi pembicara pada seminar atau webinar pasar Anda. Hal ini karena orang-orang akan mencari bantuan pakar saat harus mengatasi sebuah masalah. Selanjutnya, cara menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim. Dengan tidak membeda-bedakan antara pelanggan Muslim dan non-Muslim, makin banyak non-Muslim yang ikut menerapkan nilai ini, makin bagus agar tercipta kondisi pemasaran yang mensejahterakan penjual dan pembeli dengan menjauhi praktik-praktik yang bersifat penipuan atau kecurangan dalam pemasaran. Isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 3, Allah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makanan, yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas dan tidak sempat disembelih dengan nama Allah. Larangan mengundi nasib menggunakan anak panah seperti yang dilakukan orang Arab jahiliyah, karena mengundi nasib dengan anak panah sama halnya dengan bermain judi. Selanjutnya, Quran Surah Al-An'am ayat 143, isi kandungannya, Allah telah menciptakan 8 macam hewan ternak yang berpasangan, sepasang domba, jantan dan betina, dan juga sepasang kambing. Katakanlah, wahai Nabi, kepada mereka yang kadang mengharamkan hewan ternak jantan dan kadang berdasarkan pengetahuan yang kau jadikan dalil atas pengharaman itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Bagaimana jadinya itu bisa haram? Jika memang yang jantan itu haram, pasti semua jantan adalah haram. Begitu juga jika betina adalah haram, maka semua yang betina adalah haram. Dan janin dalam hewan ternak itu pun juga ada jantan, juga bisa betina. Lalu dari mana jadinya bisa ada pengsusuan? Selanjutnya, kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Suatu produk dapat bermanfaat setelah pemakaian, maka ada manfaatnya. Karakteristik produk antara lain yang pertama awet dan
tahan lama, perawatan yang mudah, murah. Komponen-komponen dari karakteristik produk ialah produk, harga, distributor, promosi. Menurut Kotler dan Keller, terdapat 5 tingkatan produk dan usaha yang saya ambil dengan menggunakan 5 tingkat produk tersebut. Usaha yang saya ambil adalah mobil. Yang pertama, manfaat inti. Mobil diciptakan oleh manusia dalam rangka membantu kegiatan perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dalam kata lain disebut mobilisasi. Yang kedua, produk dasar. Produk dasar dari mobil yaitu adanya kemudi di bagian depan, kursi mobil, mesin-mesin yang berguna agar mobil dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan dari suatu mobil adalah kursi mobil yang nyaman, kemudi yang jangkauannya baik, ada pendingin udara di dalamnya, bantalan leher yang nyaman. Yang keempat, produk tambahan. Produk tambahannya adalah alat pemutar seperti VCD atau DVD, sabuk pengaman, garansi mesin. Yang kelima, produk potensial. Produk potensial untuk mobil adalah bisa berada pada desain interior mobil, bahan-bahan pembentuk mobil. Jika ada pada mobil bisa berbeda dari produk-produk sejenis yang ada, maka mobil yang berbeda dan lebih baik itu yang akan mendapatkan pandangan yang baik dan akan dicari oleh konsumen yang membutuhkan. Selanjutnya, seseorang bertakwa adalah ketika ia secara mampu secara ikhlas mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka itulah arti takwa yang mungkin bisa kita pahami. Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul limutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allazina izzaktalu 'alan nasi yasta'ufun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa izzakaluhum aw wajanuhum yuksirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 116 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Selanjutnya surah Al-Mu'minun, sesungguhnya kami benar-benar akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang mukmin yang mengikuti mereka, dan kami akan menjaga mereka dari pihak yang menyakiti mereka di kehidupan dunia ini dan di hari kiamat. Di hari itu para malaikat, para nabi, dan orang-orang beriman bersaksi atas umat-umat yang mendustakan utusan-utusannya. Mereka bersaksi bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhan mereka dan bahwa umat-umat mereka mendustakan mereka. Selanjutnya, terdapat 3 klasifikasi produk menurut Kotler, yang mana diantaranya ialah klasifikasi produk berdasarkan perwujudan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari barang dan jasa. Yang kedua, klasifikasi produk berdasarkan daya tahan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari barang yang tidak tahan lama dan barang yang tahan lama. Yang ketiga, klasifikasi produk berdasarkan kegunaan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari produk konsumen dan produksi produk industri. Selanjutnya, bauran produk. Bauran produk adalah sekelompok besar produk yang dikeluarkan sebuah perusahaan atau dijual yang saling berkaitan erat dan memiliki tujuan yang sama, juga memiliki pasar yang sama. Selanjutnya, lebar bauran produk terbentang dari kiri ke kanan, yaitu mengacu pada beberapa banyak macam lini produk pada suatu perusahaan yang diproduksi, bisa juga dijual atau perusahaan retail. Jika ini produk yang Anda jual hanya gorengan, berarti lebar bauran produk Anda sama dengan lini produk. Yang ketiga, kedalaman bauran produk. Mudahnya begini, cabang dari setiap item lini produk mengacu pada beberapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Ada beberapa, mungkin semua item pada lini memiliki variasi yang membedakan satu produk dengan yang lainnya meskipun bentuknya sama.
Yang keempat, panjang bauran produk. Berjajar dari atas ke bawah, yaitu mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran produknya. Merupakan jajaran setiap lini produk yang nantinya akan dihitung secara keseluruhan. Yang kelima, konsisten bauran produk. Konsisten atau tidak, yaitu mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produk, saluran distribusi, dan hal lainnya. Semua produk yang dijual adalah makanan dan minuman untuk konsumsi tubuh. Selanjutnya, bauran produk di supermarket terdekat. Yang pertama, jenis dan keanekaragaman produk. Ada sabun mandi yaitu Lux, Nuvo, Lifebuoy, pasta gigi, Pepsodent, Close Up, Clear, sampo, Pantene, Dove, Zinc, deterjen ada Rinso, Molto, Soclean, mutu, warna beraneka macam, wangi beraneka macam, tekstur ada yang cair dan ada yang padat, rasa aneka macam untuk dewasa dan anak-anak. Isi kandungan di dalam produk ialah pengemasan. Dalam pengemasan, masing-masing produk sangatlah sederhana dan juga cukup mudah untuk dibuka. Garansi produk. Untuk produk-produk di atas tidak ada garansi, tetapi ada batas waktu pemakaian. Selanjutnya, diferensiasi produk adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dengan membuat produk tersebut bersifat spesial. Kegiatan memodifikasi produk agar lebih menarik. Perubahan yang dilakukan adalah mengubah karakter produk tersebut. Selanjutnya, pengemasan atau packaging. Pengemasan merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemasan bisa mencakup 3 tingkat bahan. Botol sebagai kemasan, primer dimasukkan ke dalam kotak karton atau kemasan sekunder yang terdapat dalam kotak pengiriman atau biasanya berisi 6 lusin. Kemasan merupakan hal pertama yang dihadapi pembeli menyangkut produk dan mampu mengubah calon pembeli untuk membeli atau tidak. Selanjutnya, pelabelan. Penjual harus memberikan label produknya untuk menarik konsumen. Label tersebut mungkin adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label tersebut mungkin hanya mencantumkan nama merek atau banyak informasi. Selanjutnya, jaminan dan garansi. Semua penjual secara umum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjukkan untuk melakukan perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang. Jaminan, apakah itu diekspresikan atau diimplikasikan, dapat dituntut secara hukum. Yang selanjutnya, power marketing adalah landasan utama. Power marketing adalah memberikan servis atau layanan yang terbaik bagi pelanggan yang yang terangkum dalam konsep customer care atau customer service. Landasan pola pikir power marketing terletak pada 3 kunci. Yang pertama, moving, caring, dan innovating. Moving adalah tumpukan untuk menjawab gelora persaingan dan dinamika permintaan yang selalu bergolak karena ekspektasi pelanggan yang beranjak semakin tinggi. Dalam perwujudannya, moving ini mesti disertai kepedulian kepada pelanggan atau caring melalui inovasi atau innovating di bagian strategi, manajerial maupun produk atau jasa. Inovasi di bidang strategi dan manajerial merupakan proses untuk menghantarkan nilai tambah bagi pelanggan, dan hasil inovasi berupa produk dan jasa yang inovatif adalah keluaran yang dipersembahkan untuk pelanggan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.